Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 74. Pukul 1.30 sore, Bella House, London, Inggris. "Daddy, bagaimana menyusun pasal ini?" tanya Lucky. Lukas menatap Lucky yang duduk di ruang tengah. Saat ini ia sedang menyusun piring yang sudah dicuci yang digunakan saat makan siang tadi. Mengelap tangannya yang basah, Lukas mendekati Lucky yang masih sibuk menyatukan puzzle, namun tak kunjung menyatu. Hal membuat Lucky kesal. "Daddy," rengek Lucky yang tak berhasil menyatukan puzzle membuat Lukas tersenyum. Lukas mendudukkan dirinya di sebelah Lucky lalu mengelus rambut hitam Lucky. "Lihat, Daddy akan memberikanmu satu contoh. Selanjutnya, Daddy ingin melihat kemampuanmu," ucap Lukas mengambil alih mainan puzzle milik Lucky. "Kau lihat, di sini kosong," tunjuk Lukas pada papan puzzle Lucky yang masih belum diisi. Lucky mengangguk menatap Lukas yang mulai mengambil satu kepingan puzzle lalu menempelkannya ke bagian yang kosong. Satu kepingan sukses menyatu. Lucky tampak berbinar melihat puzzle yang disatukan Lukas. "Mudah bukan?" tanya Lukas. Lucky mengangguk cepat membuat Lukas tersenyum. "Kau harus memilih puzzle yang tepat untuk menyatukannya di papan puzzle. Kepingan puzzle harus sesuai dengan bentuk yang diminta pada papan puzzle, baby," ujar Lukas membuat Lucky mengangguk paham. "Sekarang lakukanlah sisanya." Lukas menyerahkan papan puzzle pada Lucky. "Jangan pantang menyerah, baby. Daddy tahu kau pasti bisa." Lukas memberi semangat membuat Lucky tersenyum lebar dan mulai menyatukan puzzle. Lukas tersenyum melihat Lucky. Mengelus pelan pipi tembem Lucky yang berwarna merah alami mengingatkan Lukas pada pipi Bella. Lukas kembali merindukan wanitanya, namun Bella membencinya untuk saat ini. Memikirkan hal itu membuat Lukas merasakan sakit yang amat sangat di hatinya. Tak mau menyerah semudah itu, Lukas akan mencoba terus menjaga Bella dan Lucky, walaupun Bella membenci dirinya, karena bagaimanapun Bella adalah satu-satunya wanita yang dicintainya sampai kapanpun. Kristal keluar dari kamar dengan penampilan rapi. Kot hitam menutupi tubuh cantiknya. Lukas mengerut bingung melihat penampilan Kristal dari atas hingga bawah. Kristal menatap Lukas yang menatapnya bingung. Seakan mengerti, Kristal tersenyum. "Ada pemotretan tiba-tiba, aku harus pergi," ucap Kristal sembari membetulkan kot yang digunakannya. Lukas mengangguk paham membuat Kristal langsung melangkahkan kakinya mendekati Lucky yang masih sibuk pada puzzle. Mencium pucuk kepala Lucky pelan, lalu mengelusnya. Lucky mendongak menatap Kristal dengan penampilan rapinya. "Auntie ingin pergi?" tanya Lucky dengan kedipan polosnya. Kristal tersenyum mengelus pipi Lucky. "Ya, tidak akan lama. Kau bermain bersama Daddy dulu, oke?" Lucky mengangguk cepat. "Oke, tapi Auntie harus membawakan permen kapas nantinya," ucap Lucky dengan senyuman manisnya. Kristal tak tahan langsung menciumi seluruh wajah Lucky, membuat Lucky terkekeh geli. "Baiklah, Auntie akan membawakannya untukmu." Kristal bangkit dari duduknya. "Dah," Kristal melambaikan tangannya pada Lucky. "Hati-hati, Auntie." "Dah," balas Lucky. "Lukas, jaga Lucky."
Perintah Kristal yang dibalas anggukan cepat dari Lukas. Kristal langsung berjalan pergi dari rumah dan menghilang di balik pintu. Kedua ayah dan anak menatap satu sama lain. Lalu Lucky kembali menyusun pasalnya, sedangkan Lukas memilih membuka ponselnya membalas pesan dari Green yang masuk. Semua pesan Green mengenai pekerjaan dibalas oleh Lukas tanpa ada yang terlewati. Hingga beberapa menit, Lukas merasakan tarikan di ujung bajunya. Tangan kecil Lucky ternyata. Lukas menatap Lucky yang tersenyum manis padanya, membuat Lukas ikut tersenyum. "Daddy," panggil Lucky dengan manja. Aku sudah menyelesaikan pasalnya," teriak Lucky senang. Lukas menatap papan pasal. Memang benar, semua pasal sudah terisi dengan benar. Lukas tersenyum bangga, mengelus rambut lebat Lucky. "Kau memang anak yang pintar. Daddy bangga padamu," ucap Lukas tulus. Lucky langsung menghamburkan dirinya di pelukan Lukas. Lucky tertawa senang mendengarkan ucapan Lukas yang seakan-akan memberikan semangat padanya. Lukas membalas pelukan Lucky, memberikan kecupan-kecupan singkat di pucuk kepala Lucky. Ia benar-benar sangat mencintai anak ini. Lukas dan Lucky yang awalnya tertawa menjadi terdiam. Lukas langsung melepaskan pelukan Lucky. "Tunggu di sini," ucap Lukas yang dibalas anggukan patuh dari Lucky. Lukas bangkit dan berjalan ke arah pintu. Kunci diputar pelan. Pintu dibuka lebar. Mata Lukas melotot, melihat sesuatu di depannya. Lukas mengerut bingung melihat dua orang lelaki di depannya. Di tangan mereka terlihat dua buah koper besar yang Lukas tak tahu tebak isinya apa. "Apa benar ini rumah Bella Flores?" tanya salah satu dari mereka. "Ya," Lukas menjawab ragu. Dua lelaki tersenyum. "Kami mengantarkan gaun pengantin yang dipesan olehnya." Lukas terdiam. Matanya menatap kedua koper dengan pandangan sulit dimengerti. Dadanya mendadak terasa sesak. Saat itu juga, namun ia hanya diam tanpa bisa berbuat apapun. Kedua lelaki di hadapan Lukas menatap satu sama lain, melihat ekspresi Lukas. Salah satu dari mereka menyenggol bahu untuk menegur Lukas. Mengalah, pemuda lebih besar menghembuskan nafas lelah mencoba untuk menegur Lukas. Apa boleh kami masuk?" tanya pemuda besar tersebut. Lukas tersadar, langsung menggeser tubuhnya, membiarkan kedua orang lelaki masuk. Ruang tamu menjadi sasaran. Kedua orang tersebut membuka isi koper. Terlihatlah gaun putih yang sangat cantik. Mereka mengambil manekin baju yang mereka bawa, lalu memakaikan gaun Bella pada manekin tersebut. Lukas hanya diam, melihat semua aktivitas yang dilakukan dua orang di hadapannya. Matanya menatap penuh minat pada gaun pernikahan Bella yang terlihat sangat cantik dan mewah. Lukas tersenyum membayangkan Bella yang mengenakan gaun putih itu. Lukas yakin Bella akan terlihat luar biasa. Sungguh, pasti Bella akan benar-benar cantik nantinya. Tanpa Lukas sadari, kedua orang lelaki sudah siap pada tugasnya. Lagi-lagi kedua lelaki menatap ekspresi sendu Lukas. "Kami sudah selesai," ucap sang lelaki bertubuh besar. Lukas mengedipkan matanya lalu mengangguk. "Terima kasih. Aku akan mengantar kalian," ucap Lukas berjalan keluar rumah, diikuti dua orang pemuda tersebut. Berpamitan sebentar, kedua lelaki tersebut masuk ke dalam mobil meninggalkan Lukas di depan seorang diri. Lukas kembali masuk ke dalam rumah Bella setelah mengunci pintu rapat-rapat.
Berjalan ke arah ruang tamu, terlihat laki berdiri di depan gaun Bella. Lukas tersenyum, berjalan ke arah laki dan berdiri di sisi samping anaknya. Lukas mengelus rambut hitam laki, membuat laki mendongak menatap Lukas dengan kedipan polosnya. "Dedi, apa ini?" tunjuk laki pada gaun Bella. Lukas tersenyum, menatap laki. "Itu gaun pernikahan mamimu," ucap Lukas santai tak mengindahkan ekspresi terkejut laki. Laki merenggut tak suka mendengar jawaban Lukas. Tangannya melempar mainan mobil-mobilan yang dipegangnya hingga rusak berhamburan. "Laki?" Lukas menatap laki tak percaya. Laki merenggut tak suka menatap Lukas. "Aku tidak mau Dedi yang lain," teriak laki membuat Lukas kaget. "Aku hanya ingin Dedi Lukas," lanjut laki kembali dengan wajah merah menahan tangis. Lukas menggeleng pelan. Ia tak percaya laki benar-benar paham masalah seperti ini. Bahkan sebelum Lukas membujuk laki, sudah menolak mentah-mentah pernikahan Sin dan Bella. Kepintaran Lukas menurun pada laki. Namun entah mengapa hal ini juga menyulitkan Lukas dalam memberitahu hal sebenarnya pada laki. Lukas bisa pastikan laki tak akan menerima jika dirinya bukan menjadi Dedi seutuhnya laki-laki nantinya. "Laki," Lukas berjalan mendekati laki, namun laki melangkah mundur. Lukas kaget melihat penolakan laki, namun detik berikutnya ia terdiam mendengar teriakan laki. "No, Dedi, aku hanya ingin dirimu, jangan paksa aku," teriak laki kembali. Kejam memang, tapi entah mengapa Lukas menyukai ucapan laki barusan. Lukas tersenyum lembut mendengar ucapan laki yang sedikit banyak membuat Lukas lega. Mencoba mendekati laki kembali, namun kini laki hanya diam di tempatnya. "Laki," panggil Lukas lembut. "Dedi akan selalu di sampingmu, tenanglah," ucap Lukas lembut, membuat laki berlari menghamburkan dirinya di pelukan Lukas. Lukas berjongkok merentangkan tangannya menerima pelukan sayang dari laki, dan langsung mengelus punggung kecil laki yang bergetar hebat. "Dedi, jangan pergi lagi," pinta laki di sela tangisannya. Lukas menggigit bibirnya dan langsung menggendong laki sembari mengelus punggung kecil laki, mencoba terus menenangkan putra kesayangannya ini. "Tenanglah, Dedi tidak akan pergi," ucap Lukas menenangkan. "Dedi," tangis laki membenamkan kepalanya pada caruk leher Lukas. "Us, tidurlah laki, Dedi tahu kau mengantuk baby," ucap Lukas pengertian. Laki mengangkat kepalanya menatap Lukas sambil menggeleng cepat. "Tidak, jika aku tidur, Dedi akan pergi nantinya," ujar laki menggeleng tak percaya. Ya Tuhan, Lukas benar-benar bersyukur memiliki laki sebagai putranya. Lihat bagaimana laki benar-benar sangat menginginkan Lukas di sampingnya. Bahkan terus saja takut kehilangan Lukas. Bagaimana bisa Lukas pergi jika laki sangat menyayangi dirinya seperti ini? Lukas berjanji mulai detik ini akan selalu di samping laki bagaimanapun keadaannya. Lukas berjanji. Mengelus pipi merah laki, Lukas tersenyum tulus. "No baby, Dedi akan di sini hingga kau bangun. Sekarang tidurlah. Dedi akan menyanyikan lagu kesukaanmu," ujar Lukas lembut. Laki akhirnya luluh dan kembali menjatuhkan kepalanya di caruk leher Lukas, merasakan elusan lembut di punggung serta suara berat Lukas yang mengalun indah membuat laki akhirnya menutup matanya tertidur. Menyadari laki telah jatuh di alam mimpi, membuat Lukas melangkahkan kakinya menuju kamar Bella dan meletakkan laki di tempat tidur dengan perlahan. Tak ingin laki kembali terbangun
akan tidurnya. Lukas menggeser badannya perlahan untuk menyamakan dirinya di sebelah Lucky. Pergerakan kecil Lucky membuat Lukas terdiam menahan nafasnya sejenak. Detik berikutnya, Lucky kembali tertidur pulas, membuat Lukas menghembuskan nafas lega. Dengan perlahan, Lukas menidurkan dirinya di sebelah Lucky, mengambil selimut, menyelimuti Lucky dan dirinya. Setelah itu, Lukas mencium kening Lucky dengan sayang. "Love you, my baby," ucap Lukas tulus, lalu memeluk Lucky dan menutup matanya untuk ikut bersama Lucky menyapa alam mimpi di siang hari. Bersambung.